Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Saya sungguh berharap saudara bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita semua dalam keadaan baik dan damai sejahtera Allah kita senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Saudara, sungguh sebuah anugerah yang istimewa ketika kita tetap diberikan nafas kehidupan pada pagi hari ini. Dan kita juga boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itu saudara, mari saya mengajak kita dengan hati yang penuh syukur. Kita sekali lagi siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Secara pribadi kita mau bersyukur dan mohon Tuhan tetap siapkan hati kita sekali lagi dalam saat teduh. Bapa di surga, kami sekali lagi mau naikkan syukur. Terima kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau memberikan kami sekali lagi kehidupan pada pagi hari ini. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh datang kembali beribadah, untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama Engkau. Tuhan berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sungguh rindu Tuhan melalui ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sungguh menerima setiap sembah syukur kami, sujud kami di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengarkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah berikut ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ampang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara, pemazmur mengatakan betapa istimewanya ketika kita bisa ada di hadirat Tuhan. Seperti kita saat ini saudara. Mari kita mau sama-sama nyatakan melalui pujian berikut ini bahwa bersama Tuhanlah letak kekuatan kita. Di dalam hadirat Tuhanlah pertolongan, anugerah, dan damai sejahtera selalu bersama-sama dengan kita. Kita naikkan pujian ini. Bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi sama-sama bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu sungguh besar bagi kami.
anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, seringkali kami yang sudah terlalu banyak menerima anugerah demi anugerah daripada Engkau, tetapi kami tidak mensyukurinya. Kami tetap hidup kadang-kadang jauh daripada Engkau, tidak bersyukur, tidak hidup mengandalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Suci kuduskan kami yang seringkali di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Engkau. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah berikut ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kemudian firman Tuhan mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Silakan duduk saudara. Saudara, hidup kita adalah hidup orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh anugerah pengampunan Tuhan. Kita dipilih, kita ditebus, dan kita dikuduskan oleh Allah. Untuk apa saudara? Tidak lain karena Tuhan ingin kita hidup senantiasa membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin saudara. Sama-sama kita akan naikkan pujian ini. Kita katakan bahwa sungguh kita dipilih oleh Allah dari segala bangsa untuk bawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan. Dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Saudara, sekali lagi kita naik pujian ini. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih dari segala bangsa. Saya dipilih jadi umatnya. Saya dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami Tuhan, dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Pujian. Sekali lagi saudara, terimalah sembah dan pujian kami Tuhan, dan pujian kami.
bagi nama Tuhan. Saudara, berikutnya kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari kitab Efesus 2 ayat 2 dan 3. Hanya 2 ayat saja saudara ya. Kita membaca dari Efesus 2 ayat 2 dan 3. Mari sama-sama Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kita boleh datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hati yang siap untuk diajar, yang siap dikoreksi, siap diubahkan, dan siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, ubahlah hatiku. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Kita ulangi, kerinduanku Tuhan untuk senantiasa meninggikan namamu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau menjadi, ku mau jadi. Sekali lagi katakan, ku mau menjadi sepertimu Tuhan. Ku mau jadi sepertimu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita bersyukur kita sudah masuk pada minggu yang terakhir daripada bulan Januari di tahun yang baru 2021. Nah, saudara, kita tetap bahas kitab Efesus. Hari ini kita akan melihat Efesus pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dengan tema mengikut jalan
dunia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ketemu teman, kita bicara apa adanya. Atau kita bicara yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara, seringkali tidak disukai orang-orang tertentu. Kalau kita bicara terang-terangan, kekurangan dia, kelemahan dia, itu suka terjadi sesuatu. Tidak disukai orang yang mendengarnya. Nah, saudara-saudara, kalau kebiasaan ini terus terpupuk dan terpelihara, terus-menerus di dalam hidup kita, akhirnya kebiasaan ini menjadi satu tendensi. Tendensi apa? Tendensi buruk bagi society kita. Tendensi yang buruk bagi masyarakat kita. Tendensi yang buruk bagi keluarga, juga bagi gereja kita. Nah, saudara-saudara, bahkan itu juga kalau terus-menerus dipelihara kebiasaan seperti itu, akan menjadi big problem di dalam hidup saudara, di dalam berumah tangga, di dalam berjemaat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sehingga kebanyakan orang tidak ingin bicara sebenarnya karena takut dimusuhi. Misalnya dia harus bicara sebenarnya, takut nanti disalahpahami. Nah, saudara-saudara, malah lebih suka bicara dusta yang bermaksud baik katanya. Nah, saudara-saudara, dusta yang bermaksud baik katanya untuk menghindari supaya tidak salah paham, tidak ada misunderstanding antara satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, ya saya berdusta atau saya bilang saya tidak tahu, padahal kita itu tahu persis peristiwanya. Nah, saudara, saya ambil satu contoh ya. Ini contoh yang saya ngalami sendiri ya. Nah, saya ada satu teman. Nah, suatu hari dia didiagnosa kena penyakit yang sangat keras. Dan dokter berkata, kamu sudah terlambat gitu pengobatannya, yaitu kanker. Nah, saudara-saudara, jadi dia tanya sama dokter, kira-kira kalau saya ambil tindakan sekarang masih ada harapan nggak? Terus dokter dengan terang-terangan ngomong, seadanya gitu. Dia bilang, kalau menurut prediksi, saya bukan Tuhan. Tapi menurut saya punya prediksi, hidupmu tinggal 3 bulan lagi. Karena sudah menyebar kemana-mana gitu. Nah, saudara-saudara, teman saya ini begitu dengar, bukan saja nggak percaya dia. Karena dia pikir dia masih dalam kondisi yang sangat amat sehat. Bahkan dia marah sama dokternya. Karena berkata-kata seperti itu. Nah, saudara-saudara, kita mau lihat dari sudut mana kita melihat. Dokter itu berkata terang-terangan apa adanya dan sebenarnya itu ada baik. Supaya dia lebih cepat ambil tindakan dan ada persiapan. Namun juga bisa menjadi stres. Bisa membuat dia jadi depresi, jadi pikiran akan penyakitnya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengatakan kata yang sebenarnya, itu sulit bagi orang bisa percaya. Paulus, saudara-saudara, sebagai rasul daripada Tuhan, dia ini berbicara apa adanya. Dia berbicara sebenarnya kepada seluruh jemaat Efesus. Nah, saudara-saudara, berguna atau tidak? Kita akan melihat bersama-sama di Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Di dalam firman Tuhan berkata demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, yang dimaksudkan Paulus sudah mati itu adalah mati rohani. Dan setelah itu Paulus mengangkat beberapa dosa-dosa yang mengerikan yang pernah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, coba kita lihat Efesus yang kedua, pasal 2 ayat yang kedua. Nah, saudara-saudara, ada beberapa dosa yang mengerikan, yang Paulus uraikan dengan terus terang, dengan apa adanya, dengan sebenarnya. Nah, pertama, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kamu dulu adalah sudah mati karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena yang kedua, nah kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kenapa kita bisa
jatuh di dalam dosa, kemudian mati di dalam dosa, karena kamu mengikuti roh-roh yang sekarang ini sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, saudara-saudara, kita lihat lagi Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Dahulu sebelum kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, kita pun terhitung. Kita terhitung di dalam kelompok orang-orang itu, saudara-saudara. Ini kata Paulus dengan terus terang, dengan apa adanya. Yang ketiga, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Dulu kamu juga hidup seperti itu, mengikuti nafsu daging, menuruti akan kehendak daging. Nah, saudara-saudara, ini adalah ikut jalan dunia pada zaman dulu, pada saat kamu belum berjumpa secara pribadi, belum encounter with Jesus, hidup belum diubahkan, belum dilahirbarukan. Nah, saudara, yang keempat, Paulus ungkapkan ini yang sebenarnya, dosa yang mengerikan, dan pikiran kamu itu jahat. Pada dasarnya kamu adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain dahulu. Tapi bersyukur ketika kita berjumpa dengan Kristus secara pribadi, terjadi satu perubahan. Nah, saudara, ini merupakan ungkapan yang sebenarnya apa yang terjadi. Nah, saudara, kenapa sih Paulus mau mengungkapkan, mau berbicara apa adanya dan sebenarnya kepada jemaat di Efesus? Pasti punya maksud daripada Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dari firman Tuhan di Efesus pasal 2, tidak berhenti di situ saja Paulus berkata. Di Efesus pasal 2 ayat 12 dilanjutkan oleh Rasul Paulus. Apa sih katanya? Kita coba lihat di Efesus pasal 2 ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Terus tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Nah, itu yang diungkapkan oleh Rasul Paulus apa adanya pada saat mereka masih without Kristus, masih hidup di luar Kristus, belum berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus berkata sebenarnya itu bermaksud, punya maksud, maksudnya sangat baik, terang-terangan, bisa membuat orang tidak suka, bisa membuat orang marah, bisa membuat orang salah paham. Tetapi Rasul Paulus, dia berkata sebenarnya ini ada maksud baik untuk jemaat Efesus. Maksud apa, saudara-saudara? Kalau kita lihat lagi, supaya jemaat mengerti bahwa keselamatan yang mereka peroleh atau saat ini mereka diselamatkan, mereka dilahirbarukan, mereka menjadi manusia baru, mereka hidup kembali, mereka disebut sebagai anak Tuhan, anak yang dikasihi. Itu karena apa? Karena anugerah Tuhan. Semata itu adalah anugerah, tidak dari usahamu sendiri. Nah, saudara, baru masuk nanti ayat yang ke-8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, orang begitu dengar, sadarlah, rupanya dulu gua begini. Rupanya dulu saya sebenarnya kayak begitu. Mengikuti akan nafsu dunia, mengikuti akan jalan dunia. Saya ini patut dimurkahi, tapi sekarang saya dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Bukan karena kebaikan kita. Dulu lu begini, tapi sekarang beda. Sekarang sudah berubah. Itu bukan karena perjuanganmu, bukan karena usahamu, tapi itu semata karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, maka di Efesus pasal 2 ayat 13 Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus,
Dengan jelas sekali bukan? Yang berarti kamu harus selalu ingat. Tanpa Kristus, kamu tidak akan masuk kewargaan Israel. Tanpa Kristus, kamu adalah kafir. Tidak dihitung kewargaan Israel. Yaitu tidak terhitung bangsa yang terpilih. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jika kita selalu ingat, dahulu bagaimana? Dahulu aku adalah orang-orang yang mati di dalam dosa. Mengikuti nafsu keinginan dunia. Saya dikuasai oleh penguasa angkasa yang terus membuat saya untuk memiliki suatu kecenderungan, satu keinginan untuk berbuat dosa dan tidak bisa melawan. Dan saya adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Nah, saudara-saudara, pengetahuan, pengenalan, dulu saya seperti apa? Nah, saudara-saudara, jadi Paulus ajak kita semua hari ini. Roh Kudus mengajak kita semua hari ini. Nah, saudara-saudara, harus selalu ingat dahulu gua itu bagaimana. Dahulu ini gua ini seperti apa. Nah, saudara-saudara, sekarang saya jadi bagaimana. Dulu saya seperti itu, tapi sekarang bagaimana? Sekarang saya disebut sebagai anak Allah. Sekarang saya disebut orang yang menerima kasih karunia. Sekarang saya disebut orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi dahulu dengan sekarang ada perbedaan yang begitu mencolok. Begitu drastis perubahannya. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kebaikan kita. Berarti ketika kita baca ayat yang ke-8, Efesus pasal 2. Kita langsung memahami secara keseluruhan. Kita mengerti dan kita menyadari bahwa aku hidup ini itu karena anugerah. Coba saudara-saudara, kalau kita selalu ingat dulu saya seperti ini, tapi sekarang menjadi berubah. Nah, saudara, pasti kita akan sadar akan anugerah Tuhan yang amat sangat besar itu. Udah pasti. Nah, ketika kita sadar, saudara-saudara, anugerah kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidupku. Sehingga aku disebut sebagai anak Tuhan. Aku disebut sebagai manusia ciptaan baru. Aku diberikan kepercayaan. Kira-kira saudara saya mau tanya. Apakah kita pasti meresponinya dengan baik? Saya yakin. Pasti saudara akan merespon. Tidak akan perhitungan. Karena dulu saya ini tidak ada harapan. Saya ini tidak dihitung sebagai bangsa pilihan. Yaitu di luar kewargaan Israel. Yaitu saya disebut kafir. Tapi sekarang saya diselamatkan. Menjadi umat pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ini kesadaran membuat kita jadi sadar bahwa saya ini harus berespon yang baik kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara. Dengan demikian kata yang sebenarnya. Kata apa adanya dari Rasul Paulus. Itu berguna untuk jemaat di Efesus pada zaman dulu. Juga sangat bermanfaat untuk kita sekarang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, ketika saya berbicara sampai di sini saudara-saudara. Jadi saya ingat ada satu tokoh. Yaitu hamba Tuhan. Yaitu John Newton. Nah, saudara, penulis syair daripada Amazing Grace. Kita suka sekali nyanyi lagu itu. Nah, kita tahu bahwa John Newton di masa muda, dia adalah seorang pelaut. Kemudian saudara, di dalam masa mudanya itu, dia banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru. Bahkan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang dosa, yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, bagi orang baik, kalau dia terus seperti ini hidup, dia juga bisa rasa hampa hidupnya. Bagi orang yang berdosa yang amat sangat ini, juga terus menerus hidup di dalam dosa itu, dia juga akan merasa hampa. Suatu hari, dia ketika sudah tidak ada jalan keluar lagi, saudara. Keluar masuk penjara. Nah, suatu hari, dia betul-betul tidak ada jalan keluar. Dia ingin apa? Tiba-tiba dia muncul satu pikiran. Saya mau pulang ke negeriku. Negeri asalnya adalah Inggris. Saudara-saudara, dia berusaha kerja, kemudian dapat uang, dia beli tiket naik kapal.
ketika dia sudah naik kapal dan terus menuju ke negaranya, saudara-saudara, apa yang terjadi di perjalanan itu? Terjadi suatu angin yang luar biasa. Angin taufan, gelombang yang luar biasa, hujan yang begitu luar biasa lebatnya. Sehingga akhirnya kapal yang ditumpangi oleh John Newton, saudara-saudara, karam, tenggelam. Nah, saudara, ketika dalam keadaan yang sangat genting, sangat bahaya itu, John Newton tiba-tiba dia ingat akan Tuhan. Dia sadar dia orang berdosa. Tapi dia ingat akan Tuhan, kemudian dia berteriak. Dia bilang, Tuhan, tolonglah saya. Tolonglah saya. Tidak diiringi dengan janji-janji dari dia kepada Tuhan. Jika Tuhan selamatkan saya lagi mau jadi hamba Tuhan. Tidak. Dia hanya tahu, Tuhan tolonglah saya, selamatkanlah saya. Saya mau pulang ke negeriku. Saudara-saudara, singkat kata, apa yang terjadi? Satu keajaiban terjadi. Kemudian John Newton, dia betul-betul diselamatkan. Nah, saudara-saudara, setelah John Newton mengalami pertolongan, penyelamatan daripada Tuhan, dia saat itu betul-betul membuka hatinya dan mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya menjadi juru selamatnya. Nah, saudara-saudara, setelah itu dia tiba di negaranya, kemudian dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan menjadi seorang pemberita Injil yang full time. Saudara-saudara, kita sudah tahu setelah itu Tuhan luar biasa pakai John Newton. Sehingga kemanapun dia datang, kemanapun dia melayani, Tuhan pakai dia luar biasa. Bahkan dia juga banyak menuliskan syair-syair. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dia nuliskan banyak sekali syair, lagu-lagu yang menyentuh hati ketika kita menyanyikannya. Nah, saudara, di dalam tulisan syair lagu dia itu mayoritas tidak akan lewat daripada beberapa kalimat. Dia bilang di dalam syairnya pasti mengatakan Tuhan adalah penyelamatku. Nah, saudara-saudara, saya yang sudah diselamatkan ini, yang buta ini sekarang sudah dicelikkan mata rohaniku untuk melihat kebenaran, untuk melihat Tuhan, mengenal Dia. Saya ini mau bekerja bagi Tuhan. Saya ini mau beritakan kabar yang penuh anugerah ini kepada dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa John Newton bisa seperti itu, saudara? Karena dia ingat dia dulu seperti apa. Kemudian dia mengalami satu kondisi yang sangat amat bahaya. Dia hanya berseru, Tuhan tolonglah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, akhirnya Tuhan tolong dia. Nah, itu membuat dia berespon. Jadi saya ingat di masa muda saya, saudara, tidak ada kerjaan sudah begitu lama berdiri di depan Pancoran, di daerah Pancoran. Saya betul-betul udah kecewa, udah rasa kalau terus kayak gini saya akan mati kelaparan. Saya ingat apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu pada waktu itu. Itu sudah 50 tahun lebih, saudara-saudara. Saya ingat ajaran guru sekolah minggu. Nah, ini peristiwa sudah setengah abad, saudara. Kemudian saya hanya berseru, bukan buka suara. Berseru dengan dalam hati, Tuhan, kalau memang ada Tuhan, tolonglah saya, sediakan pekerjaan buat saya, supaya saya tidak mati kelaparan. Karena ada teman yang sudah mati kelaparan. Bapak, Ibu, apa yang terjadi? Setelah saya berdoa, bahkan tidak sebut nama Yesus, cuma hatinya berteriak doang. Selesai itu tiba-tiba ada orang menepok bahu saya. Dia bilang, kau mau cari kerjaannya? Saya bilang, ya kenapa kamu tahu? Mau cari kerjaan enggak? Kalau mau ikut. Akhirnya saya ikut dia, saudara. Dapat kerjaan, walaupun kerjaan itu kerjaan yang luar biasa lah kalau menurut saya pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi ini membuat memori yang indah buat saya selalu. Ketika aku ingat kembali, aku rasakan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. John Newton juga tidak terkecuali, saudara. Sehingga dia selalu mengutip kitab Ulangan 24 ayat 18, saudara-saudara. Sebagai pegangan dia di dalam hidupnya.
Nah, saya bacakan bagi saudara. Kitab Ulangan 24 ayat 18. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau untuk melakukan hal ini. Saudara, dia pegang firman Tuhan Ulangan 24 ayat 18 ini sebagai pedoman di dalam hidupnya. Sebagai pegangan di dalam hidupnya. Jangan lupa, kamu harus ingat bahwa kamu dahulu jadi budak di Mesir. Jelas ini perkataan ini untuk ditujukan kepada bangsa Israel. Tapi juga bisa diaplikasikan di dalam hidup kita sehari-hari saat ini, saudara. Jangan lupa akan anugerah. Ketika kita digoda, ketika kita mau digoda untuk mengikuti jalan dunia lagi. Jangan lupa, saudara. Dahulu kamu bagaimana? Sekarang bagaimana? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. John Newton aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara, dalam dirinya dia tiap hari aplikasikan. Aku harus ingat, dulu aku ini budak. Budak apa? Budak dosa. Hamba dosa. Tapi sekarang saya jadi hamba Tuhan. Bersyukur itu karena anugerahnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Paulus melalui pasal 2 ini, saudara-saudara, menerangkan kepada kita tentang apa? Tentang anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, seperti yang dikatakan di Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi saudara. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah nyatakan kasih-Nya. Kasih Allah yang konkret itu apa, saudara-saudara? Yaitu kematian Kristus bagi kita di atas kayu salib. Pada saat itu kita sedang ada di dalam kondisi apa? Yaitu kita ada di dalam kondisi berdosa. Kita belum mengenal Dia. Tapi Allah sudah mengenal kita. Allah mengasihi kita. Dan kasih-Nya yang begitu konkret dinyatakan melalui Kristus mati di atas kayu salib. Nah, saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita ingat firman Tuhan ini, saudara-saudara. Kita harus sadar bahwa hari ini aku sebagaimana ada adalah kasih karunia. Jika itu kasih karunia dari Tuhan, jangan lagi, saudara, ketika kita lemah, ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti atau disinggung atau dilukai, kemudian kita kembali jalan dunia. Tidak. Karena aku sadar, dulu aku seperti itu. Tapi aku sudah diselamatkan. Aku tetap mesti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Paulus berkata di Efesus pasal 2 ayat 13. Saya bacakan lagi, saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oleh pengorbanan Kristus. Oleh kayu salib Kristus. Yang sudah menghadapi penebusan, Bapak Ibu saudara-saudara. Sehingga kita tadinya jauh sudah menjadi dekat. Kok kita bisa dekat bahkan bersatu dengan Tuhan? Itu bukan karena usaha kita. Itu karena pengorbanan Kristus. Itu karena darah Kristus yang membuat kita tuh jauh sudah menjadi dekat. Bapak Ibu saudara-saudara. Kasih Kristus atau darah Kristus itu bukan hanya memulihkan. Terjadi satu rekonsiliasi antara kita dengan Allah. Tetapi darah Kristus itu juga bisa membuat kita terjadi satu rekonsiliasi antara manusia dengan manusia. Karena salah paham, karena aku dilukai, sehingga hubunganku jauh. Tapi sekarang Tuhan bilang menjadi dekat. Kembali menjadi dekat. Bukan karena kehebatanmu. Tetapi karena darah Kristus. Nah, saudara-saudara. Ayat yang sangat mengingatkan ini, saudara-saudara. Dahulu jauh, sekarang dekat karena darah Kristus. Ingat,
Karena anugerah Tuhan. Dahulu aku jauh dari Tuhan, sekarang menjadi dekat, bahkan bersatu di dalam Kristus. Dahulu aku tidak mudah mengampuni. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa menyentuh hatiku, aku dimampukan untuk mengampuni, melepaskan pengampunan. Itu semua karena kasih karunia Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kematian manusia itu bukanlah rahasia. Kenapa saya katakan? Karena Alkitab sudah jelas-jelas mengatakan upah dosa adalah maut. Yaitu manusia harus menghadapi kematian fisik, kematian rohani, berpisah dengan Tuhan. Berpisah dengan Tuhan, selamanya itu menderita loh. Kita tidak akan rasa puas loh saudara-saudara. Tetapi kematian anak Allah yang tunggal, itu rahasia. Karena kenapa saya katakan rahasia? Kita tidak paham. Ketika aku masih berdosa, Allah sudah nyatakan kasih-Nya. Dan kasih daripada Allah yang konkret dinyatakan itu melalui pengorbanan Kristus. Dasarnya apa Kristus mau berkorban untuk saya? Dasarnya apa? Saya masih di dalam dosa. Saya masih berdosa. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih Allah. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih mengampuni banyak sekali dosa. Dan kasih itu, saudara-saudara, diimplementasikan melalui Kristus mati di kayu salib. Maka saya katakan, kematian manusia itu bukan rahasia. Tetapi kematian anak tunggal Allah Yesus itu adalah rahasia. Kita nggak paham. Kalau kita baca tadi Roma pasal 5 ayat 8, ketika kita masih berdosa, Allah nyatakan kasih-Nya. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita, saudara-saudara. Nah, pada saat aku ingat seperti itu, nah saudara-saudara, harusnya seperti apa kita meresponi? Jika anugerah Tuhan sedemikian besar, bagaimana sih respon kita? Saudara-saudara, bagaimana sih respon kita? Di akhir khotbah saya hari ini, saya mau kutip yang Rasul Paulus katakan yang dicatat di dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, saya harap ini merupakan respon kita kepada Tuhan. Ini penting sekali di dalam hidupmu. Sehingga kita diberi kekuatan, kita diberikan hikmat, kita diberikan memori kembali untuk mengingat betapa luar biasanya Tuhan. Dulu aku seperti ini. Sekarang saya sebagaimana ada sekarang, itu karena anugerah. Jika itu anugerah, kita jangan mengecewakan pemberi anugerah itu, yaitu Allah yang sudah berlaku baik, yang sudah memberikan kebaikan dan anugerahnya kepada kita. Saya bacakan bagi saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya membikin atau supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jelas jawab Rasul Paulus, tidak. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bapak Ibu saudara-saudara, dua ayat ini jelas. Jangan karena kita lihat itu merupakan kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga kita take it for granted. Itu dosa besar loh. Kita take it for granted. Jika demikian, makin berdosa, makin besar dong kasih karunia. Kalau aku belum bertobat, kalau aku belum mengalami lahir baru, aku berdosa yang luar biasa besar, kasih karunia Tuhan dapat mengampuni, menutupi semua dosaku. Tetapi jika aku sudah berdosa, kemudian aku bertobat menerima Kristus dan diberi hidup yang baru, karena kasih karunia yang begitu besar, sehingga memberi saya kesempatan untuk terus berbuat dosa. Nanti aku minta ampun, kata Tuhan. Sekali-sekali tidak, Rasul Paulus berkata. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?
Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagi kita yang sudah diselamatkan, kita ada kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus bukan diam di dalam hati kita untuk sebagai meterai. Kita pasti adalah milik Tuhan. Bukan saja sebagai tanda bukti bahwa Tuhan sudah memberi akan warisannya di surga untuk kita. Menyediakan warisannya di surga untuk kita. Tetapi Roh Kudus juga memberi kekuatan. Agar pengenalan kita kepada kebenaran firman Tuhan menuntun kita hidup di dalam kemenangan. Tidak boleh lagi saudara-saudara. Untuk membuktikan kasih karunia itu, kasih karunia Tuhan itu semakin bertambah, semakin banyak. Makanya saya terus berdosa. Tidak. Karena kita sudah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita boleh dapat hidup di dalamnya lagi? Jauhkan dirimu dari dosa. Ini respon kita. Agar hidup kita selalu diperkenan. Memuaskan. Menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami melalui Efesus pasal 2 ayat 2 dan 3. Kami juga bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Mu kami diselamatkan. Sehingga kami harus berespon tidak lagi mengikut jalan dunia. Kami hanya mengikut pimpinan Tuhan dan jalan di dalam jalan Tuhan. Seperti kata firman Tuhan. Sekali-sekali tidak kami terus campakkan diri kami ke dalam dosa. Karena kami sudah mati. Sudah mati bagi dosa. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Enggak boleh. Itu melukai hati Tuhan. Mohon Tuhan beri kami kekuatan. Agar kami betul-betul mampu melalui pengenalan kami kepada kebenaran-Mu. Kami dimampukan untuk menjalani hidup yang penuh kemenangan untuk kemuliaan dan kepuasan hati bagi Tuhan. Dengarkan doa kami. Berkati semua jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan terus memberikan kita kekuatan, berikan kita hati yang senantiasa mau taat, senantiasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, berikut kita akan sama-sama membawa persembahan kita kepada Tuhan. Selama kita belum bisa beribadah tatap muka, maka kita semua dapat terus tetap bisa membawa persembahan kita melalui transfer rekening ataupun melalui aplikasi pembayaran yang sudah disiapkan oleh gereja. Seperti ada yang tertera di layar ini saudara. Saya akan bacakan satu ayat persembahan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh menikmatinya ya Tuhan di dalam segala keadaan. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu juga. Kami membawa persembahan di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh berkenan atas persembahan kami. Dan Engkau boleh memakai majelis kami di dalam mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Dan Tuhan juga terus mengingatkan kami untuk boleh memberikan yang terbaik. Bukan hanya materi ini tetapi seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama tunduk kepala. Saya mengajak kita untuk memanjatkan satu pokok doa syafaat saudara. Kita akan sama-sama tidak henti-henti berdoa dan mohon belas kasihan Tuhan untuk kita semua dalam menghadapi wabah COVID-19 yang sampai dengan hari ini terlihat belum berhenti dan juga belum menurun saudara ya. Sama-sama kita berdoa untuk Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus baru yang masih tinggi. Kita juga berdoa untuk wabah di beberapa negara yang bahkan sudah masuk gelombang kedua dan juga menghadapi virus COVID
yang variasi yang baru, varian yang baru. Mari saudara, kita sama-sama buka suara, kita mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini, untuk umat manusia yang ada di seluruh dunia dalam menghadapi wabah COVID ini. Kita sama-sama buka suara. Bapa di surga, kami sekali lagi mau datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Kami sungguh melihat bahwa COVID-19 wabah ini Tuhan terus ada sampai hari ini Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang sudah terinfeksi, ada banyak jiwa-jiwa bahkan meninggal dunia Tuhan. Karena ini kami mau berdoa mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kau tolong, Kau campur tangan untuk mereka yang berkecimpung dalam hal-hal kesehatan, dalam dunia kesehatan, dunia penelitian, dunia kimia dan sebagainya Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat bijaksana, temukan obat, temukan vaksin yang tepat untuk melakukan pencegahan di hari-hari ke depan Tuhan. Kami juga berdoa untuk banyak negara yang menghadapi gelombang kedua ataupun ketiga, menghadapi gelombang varian baru dari COVID ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berbelas kasihanlah kepada umat-Mu Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada dunia ini ya Tuhan. Tolong bantu setiap anak-anak Tuhan, setiap umat-Mu, setiap masyarakat, setiap umat manusia yang terpapar COVID ini Tuhan. Biar Engkau berikan kekuatan, berikan damai sejahtera, berikan juga perjuangan yang untuk terus bersandar pada kekuatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengarkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara, berikut kita akan sama-sama mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini dan kita naikkan pujian hormat kita hanya kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kesempatan yang indah kami bisa datang beribadah, menyembah kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan apa yang sudah kami lakukan ini hanya Tuhan saja yang disenangkan. Dan ibadah kami makin berkenan di dalam hati daripada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan ada satu kesempatan yang indah. Kami boleh mendengarkan kepada firman Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami hikmat kekuatan agar kami menjauhi jalan daripada dunia ini. Kami mau memilih jalan daripada Tuhan. Tidak mudah ya Bapa. Oleh karena itu berikan kemampuan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan sehingga kami bisa hidup sesuai seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukah setiap kami jemaat Tuhan ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan di tengah dunia yang bengkok ini, sehingga kami bisa menjadi anak Tuhan yang berbeda, menjadi terang sehingga orang lain juga rindu untuk datang mengenal kepada Engkau. Sebentar ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kami rindu Tuhan memberkati kami. Jemaat yang terkasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh iman. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia Allah anak Tuhan kita, Yesus Kristus yang tak berkesudahan. Dan kiranya juga gerakan pertolongan,
daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin, bahkan menyertai Bapak Ibu sekalian untuk menjadi pelaku-pelaku firman mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk. Saat teduh, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.